Halo, perkenalkan nama saya Angelia Patricia Pendong. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 5. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu patent ductus arteriosus atau PDA. Nah, pertama kita mulai dari definisi. Apa sih yang dimaksud dengan PDA atau patent ductus arteriosus? Nah, ductus arteriosus sendiri ialah pembuluh arteri yang menghubungkan aorta dengan arteri pulmonalis. Sedangkan PDA atau patent ductus arteriosus ialah suatu keadaan di mana terjadinya kegagalan penutupan ductus arteriosus pada bayi yang berusia beberapa minggu pertama. Nah, terbukanya ductus arteriosus ini yang menyebabkan dialirkannya darah dari aorta yang tekanannya lebih tinggi ke arteri pulmoner yang tekanannya lebih rendah. Nah, kita masuk ke etiologi atau penyebab. Penyebab dari penyakit jantung bawaan ini memang belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kejadian penyakit jantung bawaan. Di antaranya ialah pertama, faktor prenatal. Contohnya ibu yang mengonsumsi alkohol, obat-obatan, atau jamu. Kemudian ibu yang usianya di atas 40 tahun, ibu yang mengalami infeksi seperti rubella, kemudian ibu yang mengalami penyakit DM atau diabetes mellitus. Kedua yaitu faktor genetik. Faktor genetik ini diantaranya ialah pertama, anak sebelumnya yang mengalami penyakit jantung bawaan, kedua ibu atau ayah yang mengalami penyakit jantung bawaan, ketiga ada kelainan kromosom seperti sindrom Down, keempat lahir dengan kelainan bawaan lain. Manifestasi klinis. Pertama, gawat nafas disertai tanda-tanda gagal jantung pada bayi, khususnya yang lahir prematur. 2. Bising Gibson. 3. Vibrasi yang teraba saat melakukan palpasi pada tepi kiri sternum. 4. Impuls ventrikel kiri yang nyata akibat hipertrofi ventrikel kiri. 5. Tekanan nadi yang melebar akibat kenaikan tekanan sistolik. 6. Motorik yang lambat akibat gagal jantung. 7. Kegagalan tumbuh kembang akibat gagal jantung. Dan 8. Keletihan dan dyspnea pada saat melakukan kegiatan. Patofisiologi. Normalnya, ductus arteriosus menutup pada saat kadar prostaglandin yang dihasilkan plasenta menurun dan kadar oksigen meningkat. Proses penutupan ini harus segera dimulai ketika bayi menarik nafas yang pertama, tetapi bisa saja memerlukan waktu 3 bulan pada beberapa anak. Pada PDA, resistensi relatif pada pembuluh darah pulmoner serta sistemik dan ukuran ductus menentukan jumlah darah mengalami pemintasan aliran atau sun dari kanan ke kiri karena peningkatan dalam aorta darah bersih akan mengalami sun dari aorta melalui ductus arteriosus ke dalam arteri pulmonaris. Darah akan kembali ke dalam jantung kiri dan dipompa sekali lagi ke dalam aorta. Atrium kiri dan ventrikel kiri harus menampung aliran balik vena, aliran pulmonalis sehingga terjadi kenaikan tekanan pengisian dan beban kerja jantung kiri. Keadaan akan mengadakan hipertrofi ventrikel kiri dan mungkin pula gagal jantung. Pada stadium akhir PDA yang tidak dikoreksi, sun kiri ke kanan yang akan menimbulkan hipertensi arteri pulmonalis yang kronis dan kemudian menjadi resisten serta tidak responsif terhadap terapi. Hal ini menyebabkan pembalikan sun sehingga darah kotor ini memasuki sirkulasi sistemik dan menimbulkan sianosis. Pemeriksaan diagnostik. Pertama ada fototoraks, kedua ekokardiografi, ketiga Doppler berwarna, keempat EKG, kelima ada kateterisasi jantung. Selanjutnya penata laksanaan. Pertama, pembedahan untuk ligasi ductus jika penata laksanaan medis tidak bisa mengendalikan gagal jantung. 2. Pemberian indometasin atau inhibitor prostaglandin
untuk menimbulkan spasme duktus dan penutupan pada bayi prematur. 3. Terapi profilaksis dengan antibiotik untuk melindungi bayi dari endokarditis infeksiosa. 4. Penanganan gagal jantung melalui pembatasan cairan, pemberian diuretik, dan digoksin. 5. Terapi lain termasuk kateterisasi jantung untuk menaruh sumbat atau umbrella atau benda seperti payung dalam ductus arteriosus yang akan menghentikan pemintasan.